Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelina Vanessa Konditatila. Saya absen 3 dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 1. Jadi di sini saya akan membuat video refleksi tugas Bu Ayun. Jadi yang pertama, apa sih hal yang berkesan buat saya dalam setiap pembelajaran Bu Ayun? Yang pertama itu yang pasti, saya tuh kadang bingung kalau di awal-awal materi biasanya tuh Bayun tuh ngasih pembelajaran ini itu dan seterusnya, terus kita kan disuruh ngerjain tuh. Nah terus setelah itu kayak kita udah mulai relax sama pembelajaran kita udah kayak fokus dan paham sama pembelajaran atau materi yang dikasih Bayun. Terus tuh ternyata materi yang pertama sama materi kedua tuh biasanya kayak nyambung terus gitu. Itu yang kadang buat saya tuh terkesan kayak kok bisa ya Bayun mikir kayak sengalir itu gitu loh, kayak nyambung gitu kadang. Terus yang kedua, kalau belajar sama Bu Ayun, apa sih yang aku pahami? Biasanya kalau kita udah mulai materi sama Bu Ayun, kita udah masuk kelas Bu Ayun, biasanya yang aku pahami itu yang pasti dari Bu Ayun, kayak Bayun kayak deg-degan, ntar lagi mau ngasih tugas apa ya, materi apa ya gitu. Terus setelah itu tuh kayak Mbak Ayun tuh ini apa, suka ngode-ngode gitu kalau ngasih tugas kayak disuruh lihat video dulu. Nah habis itu baru tuh kita bisa lihat kayak oh pasti bentar lagi tuh disuruh ngerjain tugas kayak gini gitu. Dan setelah itu biasanya pemahaman saya tuh bisa bertambah dari studi kasus atau materi yang Bayun kasih. Kayak contohnya kayak tugas kemarin tuh yang surat tuh yang banyak-banyak tuh, yang expo itu tuh banyak banget. Dari situ kayak kita tuh pertama mikir aduh ini nggak bisa, ini kita nggak bisa, soalnya kita nggak pernah dapet kayak gitu, nggak pernah dapet sebanyak itu lebih tepatnya. Terus setelah kita ngerjain ini kita enjoy, oh kayak gini ternyata alurnya tuh kayak gini gitu. Terus menurut saya yang sangat buat saya bantu paham sama materi itu biasanya dari cara buat menjelaskan aja sih. Soalnya buat menjelaskan aja tuh udah bener-bener kayak jelas banget. Untuk sebenarnya lebih jelas kalau kita disuruh ngelogikain, mengilustrasikan studi kasus. Sebenarnya kalau setiap orang tuh beda-beda, tapi kalau saya pribadi lebih suka dikasih studi kasus, jadi saya tuh bisa mikir oh ini kayak gini gitu. Terus menurut saya untuk bagian yang belum saya pahami atau sulit, sebenarnya saya lebih sulit di Excel sih. Kayak biasanya kayak aku lebih suka pakai Word, kayak udah fasih aja, kayak enak aja pakai Word. Tapi kemarin tuh sempat dikasih tugas di Excel sama Bu Ayun, itu udah cukup lumayan banget nguras energi kita. Kayak kita harus berpikir kode-kodenya, bukan kode apa sih namanya, rumus-rumusnya itu yang buat kita benar-benar pusing. Kayak kita harus cari-cari dulu, kita harus searching. Oh my gosh, itu benar-benar pusing banget. Tapi itu kayak nggak apa-apa, kalau terus-terusan kita pakai Excel juga pasti lama-lama kita bisa. Karena dulu kita juga nggak bisa pakai Word, tapi dengan cara Bu Ayun yang terus-terusan nyuruh kita, enggak sih, tugasnya Bu Ayun yang terus-terusan harus memakai Word, itu yang kita bisa dan kita menguasai. Terima kasih Bayun. Oke, jadi cara saya untuk menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang saya pelajari dalam kegiatan belajar selanjutnya itu yang pasti saya belajar dari studi kasus sebelum-sebelumnya yang Mbak Ayun kasih. Nah itu tuh biasanya tuh hampir mirip gitu. Soalnya Mbak Ayun tuh kayak ini nanti tuh Mbak Ayun pasti bilang kayak ini hampir sama nih sama tugas yang kemarin gitu. Terus jadi kita kayak ingat-ingat lagi tugas-tugas yang mana ya, saking banyaknya tuh tugas beliau gitu. Yang pastinya saya pasti bakal mempelajari lagi petunjuk atau arahan dari soal tersebut. Nah ini nih, apa sih metode kelebihan metode pembelajaran dalam Bu Ayun? Gini,
sebelumnya jujur ini tuh saya benar-benar baru ngerasain ini diajar sama guru yang dek 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 gitu loh. Kayak Mbak Yun tuh bener-bener nggak ngasih speech buat kita kayak buat males-malesan, gak ada. Kayak tugasnya Mbak Yun tuh kayak kita denger nama Bu Yun itu jangan langsung kayak mikir tugas-tugas yang mana lagi yang mana gitu. Nggak tahu kenapa ya, kayak parnoan aja kalau denger namanya Bu Yun, saking Mbak Yunnya tuh bener-bener oh my god. Tapi terima kasih Mbak Yun, kayak banyak banget pembelajaran dari Mbak Yun yang saya peroleh selama ini. Kayak benar-benar saya tahu nol itu dari Bu Ayun gitu. Terus saya bisa berkembang sejauh ini karena Bu Ayun gitu. Intinya saya suka, aslinya suka belajar sama Bu Ayun, tapi saya tuh nggak sukanya tuh kayak saya belum selesai gitu, tapi saya udah meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu terulang lagi. Nah, terus untuk pengalaman belajar melalui video-video itu sumpah itu saya salut banget sih sama Bu Ayun. Soalnya kayak saya baru kali ini diajar sama guru yang dia tuh ngasih tunjuk, dia ngasih arahan, dia ngasih tutor tripnya tuh dari videonya sendiri, kayak bener-bener dari channelnya sendiri gitu. Kayak dia effort banget buat sampai kayak kita tuh bener-bener kayak ngerasa diarahin sejelas-jelasnya gitu. Kayak kita nggak asal comot video yang kayak biasanya tuh ada kan guru kayak kalian searching dulu deh gimana bentuknya ini gitu, gimana caranya. Tapi kalau bener enggak, dia kayak ngasih satu video dan itu videonya dia yang bener-bener real, dia yang bikin, dia yang ngedit, dia yang upload di channel dia. Terus kayak bener-bener itu pikiran dia sendiri gitu. Jadi kayak kita nggak takut untuk salah langkah, kita nggak takut untuk nyontoh dari video itu, kita nggak takut untuk bener-bener ambil jalan dari video tersebut, karena video tersebut tuh benar-benar dari Bu Ayun gitu loh. Kayak kita tuh nggak pernah berpikiran buat salah mengartikan video itu, karena benar-benar video itu banyak banget manfaatnya Bu Ayun. Terima kasih Bu Ayun. Terus kayak seberapa relevan sih materi yang dibahas dalam video dengan kebutuhan atau minat? Sebenarnya itu relevan banget. Kayak udah kita tuh emang kita emang butuh banget sama video ini. Kalau ya mungkin Mbak Ayun juga kan nggak selalu 24 jam sama kita, nggak setiap pembelajaran Mbak Ayun tuh ada Bu Ayun. Jadi itu biasanya kalau Mbak Ayun nggak ada, itu dikasih videonya beliau yang beliau siapkan dari jauh-jauh hari biar dia bisa fokus sama kerjaan yang lain. Terus kita juga nggak ngerasain jam kos, kita nggak ngerasain harus bingung cari video-video lain. Enggak, dia tuh udah nyiapin gitu loh. Kayak oh my god, kayak udah bermanfaat banget. Intinya kita butuh banget video beliau. Kayak video ini juga semuanya tuh benar-benar dari pikiran Mbak Ayun gitu loh. Kayak Mbak Ayun tuh kita tuh jadi nggak mikir salah gitu loh. Wow, kalau seandainya saya ditanya dengan teman saya yang belum pernah merasakan pembelajaran dengan Bu Ayun, yang pasti saya akan diam karena saya nggak mau membocorkan rahasia yang sejelas-jelas ini. Kayak nggak, ini buat saya aja gitu. Kayak nggak usah berbagi sama yang lain gitu. Nggak usah, udah cukup MP aja Bu yang tahu Bu tentang kayak seenaknya Bu Ayun gitu. Udah, itu aja. Oh my god, Pak Ayun, terima kasih Mbak Ayun. Tapi yang jelas kalau mereka tanya kayak video relevan yang buat kita bisa lebih gampang buat pahami sebuah materi, yang pasti saya bakal kasih video dari Mbak Ayun. Tapi mungkin tuh kayak pasti kan mereka kayak ya gitu kan, kayak nggak percaya toh. Ya udah, jadi nggak usah paksa-paksa. Kalau emang nggak mau tuh udah gitu. Yang penting kita tuh bener-bener bisa gitu aja. Oke, sekian video refleksi dari saya Amelina. Terima kasih Bu Ayun atas semua pembelajaran yang Bu Ayun kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.